berkat hanya bagimu Bapa atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu besar kami rasakan di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan segala aktivitas, firman-Mu lebih dahulu menyinari hati dan pikiran kami, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita menjalani hari ini yaitu dari Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Demikian dikatakan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita pada hari ini, di mana Allah sangat menentang orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang hidup di dalam dosa-dosa, atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun Bapak Ibu, Tuhan itu bukanlah Allah yang kejam, tetapi Dia juga Allah pengasih, di mana dikatakan Allah itu welcome kepada semua orang yang datang kepadanya, sekalipun ia penuh dengan keberdosaannya. Allah itu terbuka jika orang itu mau mengenal akan dosa-dosanya. Dan Allah itu tidak mau satu orang pun dari antara kita mati di dalam keberdosaannya. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu dari Yehezkiel pasal 18 ayat 32 dikatakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi Bapak Ibu, melalui firman ini memang ahli-ahli Taurat atau orang Farisi berusaha mencobai Yesus untuk menjatuhkan Yesus di hadapan orang banyak. Mereka tidak jemu-jemu melakukan hal itu. Jadi melalui nats ini Yehezkiel dengan tegas mengatakan di ayat 20 sebelum firman ini dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diperlihatkan tanggung jawab orang percaya itu. Jadi Yehezkiel tegas mengatakan,
orang yang berbuat dosa yang harus mati. Dan orang benar akan menerima berkat, yaitu berkat kebenarannya. Dan kepastikan orang fasik akan ditanggungnya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah ingkar janji, tetapi kitalah yang sering ingkar janji. Jadi Bapak Ibu, setiap orang melalui nats ini diingatkan setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya, apa yang dia lakukan. Di mana jiwa kita adalah milik Allah, jadi kita harus memberikan tanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan jiwa kita ini. Jadi kita harus bertanggungjawabkan kepada pencipta kita. Demikian juga segala dosa dan kejahatan kita harus kita akui agar Tuhan memberikan pengampunannya bagi kita supaya kita hidup. Itulah gambaran tanggung jawab kita itu. Kita bertanggungjawabkan dan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Dan kita mau bertobat. Jadi melalui nats ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu milikilah rasa tanggung jawab yang benar agar kita mampu mempertanggungjawabkan jiwa dan dosa kita di hadapan orang, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menerima kita dan kita memiliki hidup yang kekal karena Dia sudah mengasihi kita. Mari kita tetap membuka menerima Dia dalam hati dan pikiran. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.